Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebagai hamba Allah yang tak henti-hentinya dilimpahkan nikmat yang begitu besar, marilah kita semua mencurahkan segala rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita semua. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengantarkan manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Hikmah di balik surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Asr yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan orang-orang yang nasihat-menasihati dalam kebenaran dan nasihat-menasihati dalam kesabaran. Shadaqallahul azim. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah wal asr, demi masa? Pasti di dalamnya terdapat makna yang mendalam. Salah satunya adalah karena di dalam masa itu terdapat peristiwa, terdapat contoh di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa adalah wadah yang di dalamnya terdapat peristiwa baik maupun buruk. Ketika seseorang dilanda musibah, tentu hal itu merupakan akibat dari perbuatan dirinya sendiri, dan masa tidak bertanggung jawab atas hal itu. Seperti sekarang ini, kita semua tengah dilanda musibah dengan mewabahnya virus COVID-19. Begitu banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun yang terpenting adalah inilah bukti dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa mengingatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di ayat selanjutnya, Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam al-khusr, kerugian. Menenggelamkan dirinya pada hal-hal yang dapat merusak dirinya, yang dapat merusak segala pahala kebaikannya yang telah ia kumpulkan. Di era modern seperti sekarang ini, kita sudah bergantung pada gadget. Gadget sudah menjadi kebutuhan kita. Ditambah lagi pandemi
yang sebagian besar pekerjaan kita bergantung pada media yang terdapat di dalam gadget tersebut. Tak jarang kita temukan orang-orang begitu mudahnya melontarkan kata-kata, cacian, makian, hujatan kepada orang lain melalui media tersebut, sehingga dapat melukai hati orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan kita menjadi muflis. Apa itu muflis? Muflis adalah orang yang memiliki banyak pahala, namun kelak di hari akhir nanti tidak memiliki apa-apa. Karena kenapa? Pahala tersebut telah ia gunakan untuk menebus segala dosa-dosanya kepada orang-orang yang telah ia sakiti hatinya semenjak sewaktu ia hidup di dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di ayat selanjutnya bahwa kecuali orang-orang yang merugi adalah illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang-orang yang berpegang teguh pada keyakinannya kepada Sang Khalik, dan orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh, senantiasa membagikan kebaikan dan bermanfaat bagi sesamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Maka kita sebagai generasi penerus, mari kita memanfaatkan teknologi ini bukan hanya untuk diri kita pribadi, namun bagaimana agar orang di sekitar kita juga dapat merasakannya. Karena sesungguhnya ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka manfaatnya pun akan kembali kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang tidak merugi, dilanjutkan kembali bahwa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang-orang yang senantiasa menasihati dalam kebenaran dan orang-orang yang senantiasa menasihati di dalam kesabaran. Ketika ia melihat saudaranya melakukan maksiat, ia mengingatkannya, ia menasihatinya, membawanya kembali pada jalan kebenaran. Ketika saudaranya ditimpa musibah, ia mengingatkannya untuk senantiasa bersabar. Bersabar atas segala cobaan, bersabar atas segala musibah yang menimpanya. Tentunya dengan segala kerelaan hati dan rasa ikhlas. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, di dalam Al-Quran surah Al-Asr ada beberapa hikmah yang dapat kita petik, yakni bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar telah berada di dalam kerugian, kecuali dalam 4 hal. Yang pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpegang teguh pada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa amilus sholihah, orang-orang yang senantiasa beramal soleh, menyebarkan kebaikan dan bermanfaat bagi sesamanya. Yang ketiga, watawasau bil haq, saling menasihati di dalam kebenaran. Dan yang terakhir, watawasau bis sabr, senantiasa menasihati di dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuknya bagi kita semua, sehingga kita tidak termasuk pada golongan orang yang merugi. Amin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wassa'adah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.